Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kita bertemu lagi dengan Edi Smanli. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas soal-soal statistika data kelompok, yaitu terdiri dari mean atau rata-rata, modus, median, Q1, Q3 atau kuartil atas dan kuartil bawah. Oke, kita coba soal pertama. Soal statistik data kelompok. Yang pertama adalah mean dari tabel distribusi frekuensi berikut. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita diminta untuk mencari rata-rata atau mean. Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa cara dengan rumus. Biasa kita gunakan rumus adalah rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Nah, atau nanti kita coba dengan cara yang lain. Sekarang dengan cara rumus sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Ya, pertama kita cari dulu nilai titik tengah. Titik tengah itu cara mencarinya adalah bisa dengan cara 21 ditambah 30 kita bagi 2. Ya, kita dapat 25,5. Nah, dengan cara yang sama, nilai 25,5 didapat dari 21 ditambah 4,5. Nah, tinggal yang rata-rata kelas kedua tinggal 31 ditambah 4,5, yaitu dapat 35,5. Kemudian yang bawah 45,5. Terus yang bawah lagi 55,5. Yang terakhir 65,5. Nah, itu adalah nilai dari titik tengah. Nah, selanjutnya adalah kita kalikan Fi dikali Xi. Fi itu adalah ini nih. Ini Fi ya. Ini ke bawah adalah Fi. Fi ini semua ke bawah. Dikali dengan sig Xi, yaitu 2 dikali 25,5. Dapat dengan 2 dikali 25,5. Kita dapat sama dengan 51. Ya, dapat dengan satu cara seperti itu. Dapat 51. Terus cara yang sama, 4 dikali 35,5. Kita dapat 142. Selanjutnya 4 kali 45,5 dapat 182. Kemudian 2 dikali 55,5 dapat 111. Terakhir 4 kali 65,5 dapat 262. Nah, ini kita jumlahkan.
yaitu 51 tambah 142 ditambah 182 ditambah 111 ditambah 262, dapatnya adalah 748. Terus sigma Fi kita jumlahkan, 2 tambah 4 ditambah 4 tambah 2 tambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya kita bagi 748 dibagi 16. Ya, kita hitung. Ya, hitung dengan cara perkalian pembagian bersusun. Kita dapat ini 46,75. Ya, itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mencari rata-rata atau mean. Nah, bisa juga kita dengan menggunakan cara coding. Cara seperti ini. Itu ini C1 ya. Nah, ini kita boleh letakkan dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata sementara rata sementara, misalnya rata sementara kita ambil, yaitu terserah ya. Ini saya ambil di sini adalah, ini boleh kita mengambil 25,5, boleh diambil 35,5, boleh diambil mana saja. Nah, sebenarnya untuk mempermudah. Nah, sekarang saya ambil adalah 45,5. Rata-rata sementaranya kita ambil, rata-rata sementaranya kita ambil sama dengan 45,5. Nah, berarti ini kita kasih nilai C-nya 0, terus ke atasnya adalah min 1, ke atasnya min 2, dan seterusnya. Ini juga 1, ini 2. Nah, selanjutnya kita kalikan dia dengan Fi dikali Ci. Ya, berarti 2 ini dikali min 2, dapat min 4. Kemudian 4 kali min 1, dapat min 4. Ini pasti 0. Kemudian 2 dikali 1, dapat 2. Kemudian 4 dikali 2, 8. Nah, ini kita jumlahkan. Min 4 ini habis ya. 0 dengan ini, dengan 8. Kita tinggal 2. 2. Nah, selanjutnya kita gunakan rumusnya. Kalau untuk ini adalah pakai rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah panjang kelas dikali sigma FICI dibagi sigma FI. Ya, kita tulis sama dengan rata-rata sama dengan rata-rata sementara tadi kita ambil 45,5. Ditambah panjang kelasnya adalah kita lihat dari boleh 31 dikurang 21 atau 41 dengan 31 dapat 10. Kemudian dikali sigma FICI itu adalah 2. Kemudian sigma FI adalah 16. Ya, kita hitung 45,5 ditambah, oh ini boleh kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan, dibagi 2, bagi 2 tinggal 8. Berarti 10/8 sama dengan 45,5 ditambah 10 bagi 8 itu sama dengan 1,25. Ya, sama dengan jawabannya adalah 46,75. Ya, silakan adik-adik pelajar untuk bisa menggunakan cara yang mungkin dianggap lebih mudah. Baik, sekarang kita lanjut soal yang kedua.
Kalau yang kedua, ini berkaitan dengan modus. Ya, jika modus pada tabel distribusi frekuensi di bawah adalah 61,5. Tentukan nilai X. Nah, nilai X. Nah, kita tulis dulu rumus modus. Modus itu rumusnya sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas ditambah P kali D1 per D1 ditambah D2. Nah, yang paling pertama kita tentukan adalah kita harus mengetahui kelas modus. Ada juga soal yang sudah menentukan kelas modusnya. Kalau di soal ini, kelas modusnya tidak ditentukan. Nah, cara menentukannya adalah kita lihat hasil dari modusnya, yaitu 61,5. Berarti kelas modusnya itu ada yang kelas yang terdapat, yang berada 61,5 ada di kelas itu. Sekali lagi saya ulang, kita cari 61,5 itu ada di kelas mana. Nah, dia ada di sini. Ya, nilai 61,5 itu ada di kelas ketiga, yaitu terletak antara 60 dan 64. Maka ini adalah kelas modus. Kelas modus. Nah, berarti tepi bawahnya ya kita ambil tepi bawah di kelas ini. Kita coba modusnya nilainya adalah 61,5 sama dengan tepi bawahnya. Kita ambil tepi bawah di sini. Tepi bawah kelas modus yaitu 59,5. Selanjutnya panjang kelas kita hitung saja, yaitu 50 dikurang 55 dikurang 50, yaitu dapat 5. Terus D1 itu adalah X dikurang 12, yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 12. Berarti X dikurang 12. Dibagi, ini juga sama, X dikurang 12 ditambah. Nah, D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 8. Berarti X dikurang 8. Ya, sekarang kita coba sederhanakan. Ini 61,5. Ini 59,5. Ditambah yang kita kerjakan dulu ada yang ada di kurung, yaitu 5 kali ini X min 12 per yang bawah kita buka kurungnya yaitu X tambah X jadi 2X min 12 ditambah min 8 berarti min 20. Selanjutnya ini kita pindah ruas ya. 59 kita pindah ruas ke sini. Jadi 61,5 dikurang 59,5 yaitu 2. Kemudian 5 kali X 5X 5-nya kali dalam ke-12 yaitu 60 min 60 ini jadi 2X dikurang 20. Selanjutnya kita sederhanakan 2X dikali 2 berarti 4X ya. 2 dikali min 20 yaitu min 40. Ini jadi 5X min 60. Kita pindah ruas, min 4 pindah ke 5 ke ruas kanan jadi X. Min 60 pindah ruas jadi min 60 jadi plus 60 dikurang 40 jadi 20. Jadi jawabannya adalah 20 yaitu D. Yaitu mencari modus yang apabila modusnya diketahui dan kita diminta untuk mencari frekuensi kelas modus. Baik adik-adik, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, pertanyaannya berkaitan dengan median. Median dalam bentuk tampilan histogram dan yang muncul di histogram adalah ini
Ya, tampilannya eh, bentuknya histogram. Terus yang ini ya, yang ini bentuknya adalah eh, nilai tengah. Ya, jadi kalau tampilan histogram, dalam histogram itu tampilan kadang di sini ada tepi bawah, kadang-kadang kelasnya, kadang-kadang bentuknya adalah nilai tengah. Nah, yang tampil sekarang nilai tengah. Nah, bagaimana mencari median dengan bentuk histogram yang diketahui adalah nilai tengahnya. Baik, rumus untuk median adalah median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas, kemudian N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian adalah frekuensi kelas median. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui kelas median. Nah, untuk mengetahui kelas median, kita dapat dari frekuensi kumulatif. Sekarang kita hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Ya, yang pertama ini adalah 4. 4. Kemudian ya frekuensi yang kedua adalah 8. 8 tambah 4 berarti 12. Kemudian di sini 10. Berarti 10 tambah 12 jadi 22. 22 ini 8, berarti kita jumlahkan 22 tambah 8 jadi 30, ditambah dengan 12 jadi 42, ditambah lagi dengan 6 jadi 48, 48 tambah 4 52, ditambah lagi 2 jadi 54. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan median kita gunakan rumusnya adalah N per 2. Berarti 54 dibagi 2 sama dengan 27. Nah, 27 ini terletak di mana? Nah, terletaknya adalah di sini. Ya, ini artinya adalah nilai ke-23 sampai 30 ada di kelas yang keempat. Kelas keempat itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kelas di sini. Ini adalah kelas median. Nah, selanjutnya adalah kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah ini. Cara mencarinya adalah panjang kelas adalah 20 dikurang 15, 5. Berarti nilai tepi bawah ini adalah 5, yaitu 20 dikurang 15. 20 kurang 15 dibagi 2, yaitu 2,5. Nah, berarti untuk mendapatkan tepi bawah ini adalah tinggal 15 ditambah 2,5. Dapatnya adalah 17,5. Nah, ini adalah tepi bawah kelas yang keempat, yaitu kelas media. Baik, kita itu tepi bawahnya adalah 17,5 ditambah panjang kelas tadi sudah ketemukan 5, dapat dari 20 dikurang 15, kemudian N per 2 tadi sudah kita hitung, yaitu 54 dibagi 2, 27. Selanjutnya frekuensi kelas sebelum median. Nah, di sini kelas median ada di sini nih.
Berarti frekuensi kelas sebelum median, kelas median adalah 22. Maka dikurangi 22 dibagi frekuensi kelas median. Kelas median tadi frekuensinya berapa? Ini ya, 8. Berarti kita bagi 8. Yaitu 17,5 ditambah 27 dikurang 22 adalah 5 dibagi 8. Nah, cara ngitungnya boleh kita hitung 5 dibagi 8 dulu, setelah itu baru dikali 5. Boleh juga kita hitung 5 kali 5 dulu, yaitu 25 kita bagi 8. Sama dengan 17 dibagi 5 ditambah 25 dibagi 8 itu sama dengan 3,123. Itu jadinya adalah 20, oh ini maaf 25 ya nih. 3,125. Jadi 20,625. Nah, biasanya di jawaban itu tampilnya adalah dua angka belakang koma. Yang ini kita bulatkan jadi 20,63. Baik, itu cara menghitung median dengan bentuk histogram. Dan yang diketahui adalah nilai tengah. Ya, baik, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah kuartil bawah. Nah, kuartil bawah tampilannya dalam bentuk pasti histogram. Yang ditampilkan di histogram adalah tepi bawah ya, tepi bawah. Ini tepi bawah, dan ini adalah tepi atas. Baik, kita hitung kuartil bawah. Rumusnya adalah kuartil bawah itu sama dengan Q1. Q1 itu sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas seperempat, atau boleh juga N/4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian frekuensi kelas kuartil. Nah, yang paling penting kita cari lagi, kita harus menentukan kelas Q1 atau kuartil bawah. Caranya adalah kita gunakan frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif pertama 5, 5 terus ditambah 4 jadi 9. 9 tambah 5 14. 14 ditambah 10 24. 24 tambah 6 sama dengan 30. Nah, frekuensi kumulatif 30. Untuk menentukan daerah Q1 itu kita cari dengan cara 1 dengan N dibagi 4. Sama dengan 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Ya, terus kita cari 7,5 itu ada di mana? Pada frekuensi kumulatif, yaitu ada di kelas kedua. Ya, ini adalah data yang ke-6 sampai ke-9 ada di kelas 2 ini, termasuk 7,5 ada di kelas kedua, yaitu daerah di sini. Nah, berarti dengan mudah kita akan menentukan tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah panjangnya adalah, kita tinggal hitung 59 dikurang 49 atau 49,5 dikurang 39,5 atau 59,5 dikurang 49,5. Berarti panjang adalah 10. Kemudian N/4 tadi sudah kita hitung 7,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Nah,
Ini kelas Q1 berarti sebelumnya adalah 5. Jadi kita kurang 5 dibagi dengan frekuensi kelas Q1 yaitu ini 4. Sama dengan 49,5 ditambah 10 kali 7,5 dikurang 5, 2/4. Oh, maaf, ini 7,5 dikurang 5 adalah 2,5 ya, 2,5. Berarti sekarang 49,5 ditambah 10 dikali 2,5. 10 dikali 2,5 adalah 25 dibagi 4. Sama dengan 49,5 ditambah 25 dibagi 4 itu sama dengan 6,25. Jadi jawabannya adalah 49,5 ditambah 6,25. Jawabannya adalah 55,75. Ya, kita sudah selesai mengerjakan mencari Q1. Baik, kita lanjut. Kita akan mencari kuartil atas atau Q3 dalam bentuk poligon. Nah, berarti poligon rumus Q3 itu adalah Q3 itu sama dengan tepi bawah ditambah panjang ditambah 3/4 kali N kurang frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas Q1. Nah, untuk mencari kita harus menentukan, kita gunakan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif kita tulis sini ya. Frekuensi kumulatif. Ya, ini pertama 4 ya. 4 ditambah 6 di 10 ditambah 8, 18 ditambah 10 lagi 28 ditambah 8 sudah tadi. 8 sudah. Tambah 4 jadi 32. Nah, jadi frekuensi kumulatif. Ya, kita ulang lagi coba. Ditambah 4, 4 tambah 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 10, 28. Oh, ini 36 ya, tadi belum dihitung, salah. Ini 36. 36 ditambah 4 jadi 40. Ya, jadi ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, cara mencari Q3, kelas Q3 adalah yaitu kita tulis di sini saja 3/4 kali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, 30 kita letak 30 itu ada di kelas mana? Yaitu kelasnya ada di sini ya. Nah, kelas di sini itu berarti kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini ya. Ini adalah kelas Q3. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya kita lihat
kita lihat dari sini. Nah, panjang kelasnya adalah 72, ini dikurang 67 sama dengan 5. Tepi bawah itu ada di tengah-tengah ini. Ya, di antara 67 dan 72. Berarti ini kita bagi 2, 5-nya sama dengan 2,5. Berarti tepi bawahnya sama dengan 67 ditambah 2,5 sama dengan 69,5. Ya, kita masukin ke rumus. Itu berarti 69,5 ditambah panjang kelasnya 5. Kemudian 3/4N adalah 30. Kemudian frekuensi sebelum kelas Q3 yaitu ini ya, 28. Kita kurangi 28. Dibagi dengan frekuensi kelas Q3 yaitu ini 8. Baik, sekarang kita hitung 69,5 ditambah 5. Ini 30 kurang 28, 2/8. Sama dengan 69,5 ditambah 10/8. Atau boleh juga 2/8 dihitung, setelah itu baru dikali 5. Sama dengan 69 ditambah 1,25 sama dengan 70,75. Ya, itu hasil dari Q3 apabila bentuk pertanyaan dalam bentuk poligon. Ya, demikianlah pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Salam sehat, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.